Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bertemu lagi di podcast channel Nurul Ulum Official. Alhamdulillah bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, mu'afan fi jasadihi, dan kita iparingi selain sehat odi version ya, odi, dan juga ya iparingi rezeki andi aing nengiadaan sekaligus bermacam-macam ku. Dan alhamdulillah untuk podcast kali ini kita kembali kedatangan tamu di channel kita yang spesial. Yang tamu itu sama spesialnya dengan tamu yang di podcast sebelumnya. Itu Raden Kiai Muhammad Anwar Nuruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Spesialnya sama karena orang itu kan. Di celep kayak gini di Pantura juga dingin ya, celep ya? Sama ya celep ya. Hujan sampai keluar Pak Ari tambuh sekali. Tapi alhamdulillah tidak ada genteng saya leban angin atau longsor yang Beda, sebagian beda. sebagian. Ada gentengnya, bude kalfalum masa yang kak berangin. Kalfalum. Celen nih yang nukesa, nengi nongkoce. Nongkoce itu kalau bahasanya apa? Bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Indonesia kan Gunung Konce. Itu kalau di bahasa Indonesia kan apa itu konce? Apa konce? Konyet lain, kunyit itu. Apa? Masa kucih? Bener lah. Apa konce? Tahu ya? Allahu a'lam. Allahu a'lam bisawab ya. Di mana di Nongkoce dulu. Ya sampai ke jalan itu sampai ke sampai cedol mah longsor. Karena nungkoce nyaman gunung kan pasti nah ada tebing di situ. Jadi jalan nak badeneng i pengkil gunung, aleng-aleng gunung, akhirnya pas gunungnya longsor, tanahnya longsor sampai ke bubur. Jadi akhirnya sampai peka jalan. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, angin juga puting beliung di mana-mana. Fenomena alam seperti ini gimana menurut sampean? Di fenomena alam seperti itu sebenarnya lebih kepada teguran mungkin kali ya. Teguran dari Allah mungkin kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kembali. Karena memang alhamdulillah lagi meskipun banyak kejadian di Madura longsor dan lain sebagainya, alhamdulillah nah tak mereka orang berarti ki ikan ini serai sarang Gusti sebuah peringatan ke kita sadar bahwa sekarang adalah waktunya kembali ke Allah. Jadi saya tak abali tuli abali ke Allah, saya abali presiden istiqomah gitu ya. Presiden istiqomah. Intinya lampu kuning ya. Lampu kuning. Artinya kalau yang kemarin itu kartu kuning ya. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Kalau dalam permainan sepak bola kartu kuning ya. Iya. Nih menarik. Karena sebenarnya kan kalau di kitab-kitab terdahulu di Kutubin Qadimah, kitab-kitab terdahulu banyak yang redaksi yang mengatakan bahwa bumi, laut dan yang lain, angin dan lain semacamnya sering izin kepada Allah, sering matur ka Gusti Allah kaangkui bumi matur ka Gusti Allah kaangkui melenyapkan dan menelan
manusia di atas bumi. Begitu juga lautan, minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan mereka, menenggelamkan manusia. Yang bermaksiat apa yang taat yang gimana? Ya manusia yang pastinya bumi, lautan dan lain semacamnya izin kepada Allah untuk melakukan itu karena melihat kemaksiatan yang terjadi pasti. Tapi Allah, apa jawaban Allah? Allah menjawab, antum lam takhluquhu walau khalaqtumuhu lama qultum hadza. Allah berfirman menjawab perkataan dari bumi, lautan dan angin dan lain semacamnya. Allah menjawab, kalian tidak menciptakan mereka, bukan kalian yang menciptakan mereka. Andaikan kalian menciptakan mereka, maka kalian tidak akan berkata seperti itu. Kita lihat di dalam firman Allah ini kata-kata kasih sayang yang sangat dalam, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ketika semua orang mengatakan anakmu nakal, anakmu seperti ini, anakmu seperti ini, ibu akan terdorong rasa keibuannya dan mengatakan, biarkanlah aku dan anakku, dia anakku, aku yang melahirkannya. Nih, seperti gimana seperti ya seperti kejadian yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada di sebuah muaskar, ada di sebuah perkemahan tentara pasukan, ada seorang ibu kehilangan anaknya sampai berhari-hari, kehilangan anaknya, cari-cari sampai kemana-mana belum ketemu. Akhirnya di akhir cerita si ibu bertemu dengan sang anak. Sang ibu melihat sang anak datang, melihat si anak datang ke arahnya. Lalu kedua orang ini, si ibu dan si anak, sama-sama tertegun melihat ya, sang ibu melihat sang anak, si anak melihat ibu. Kemudian mereka berdua sama-sama berlari ke arah masing-masing dan sama-sama memeluk dan menangis. Sahabat yang melihat pemandangan itu semuanya menangis. Akhirnya Rasulullah menanyakan itu, apa yang terjadi, kenapa kalian menangis? Sahabat menjawab, hananat hadhil ummi bi waladiha ya Rasulullah. Kasih sayang ibu ini kepada anaknya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ataroha mulqiyatan waladaha finnar. Apakah kalian menyangka atau apakah kalian berpikir bahwa ibu itu akan melemparkan anaknya ke api neraka atau ke dalam api? Qalu la ya Rasulullah. Mereka sahabat menjawab, tidak mungkin Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladi. Allah lebih sayang kepada kalian daripada perempuan ini kepada anak. Jadi ada ya. Saya ini dengar barusan itu bagaimana kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Ya. Merinding ini. Cek ke burun golek kata bahasa Maduranya itu. Burun golek sih. Ya. Allah. Kan memang kasih sayang Allah itu melebihi segalanya, melebihi segalanya. Tapi kan pernah dari ketika Allah melihat kesungguhan Rasulullah di dalam menyayangi umatnya, kasih sayang beliau luar biasa kepada umatnya, kecintaan beliau dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Allah berfirman kepada Rasulullah. Allah berfirman, biarkanlah Muhammad, urusan umatmu biar engkau saja yang mengurus. Siapa yang ingin kau kasihi, siapa yang ingin kau beri, dan siapa yang ingin kau cegah untuk pemberian itu,
terserah kau, aku tidak ikut campur. Ah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, ya Rasulullah, iya 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 ya Allah, ya Tuhanku, biar aku saja yang ngurus. Bukan seperti itu. Tapi Rasulullah menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Anta arhamu bihim minni. Engkau lebih sayang kepada mereka daripada. Jadi ada semacam kesadaran bahwa memang Allah yang menciptakan manusia dengan berbagai macam pergulatan baik dan buruk di dalam diri, sehingga pasti Allah lah yang lebih sayang. Ketika Allah menawarkan Nabi Muhammad ke terhadap umatnya, mau masuk surga, terserah Rasulullah kan, terserah Rasulullah. Dia putus sendirilah. Keputusan Nabi dengan Rasulullah kan, kesokan Rasulullah masuk surga ya tore, masuk neraka ya tore. Pas lagi sebegitunya kan gitu. Tapi Rasulullah, anta arhamu bihim minni. Rasulullah, anta arhamu bihim minni. Pun tembus teh ajunan lebih sayang itu abdina ke umat abdi. Dan setelah itu mungkin saya ingat janji Allah, idzan la ukhzika fihi abada. Itu janji Allah. Allah berjanji untuk tidak mengecewa Nabi Muhammad tentang umat. Allahu Akbar. Ya, semoga ini kartu kuning ya. Semoga semua bencana yang ada pelajaran bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kembali. Sekarang waktunya kembali kepada Allah. Waktu terbaik untuk kembali seperti perkataan guru kita Syekhina almarhum Kiai Muhammad Tahir Zain. Waktu menanam pohon terbaik adalah 20 tahun yang lalu. Waktu kedua adalah sekarang. Tidak ada kata terlambat. Sejauh apapun jalan salah yang kita lewati, putar arah sekarang juga. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi yang lebih baik. Begitu ya. Ini menarik. Karena dari tadi itu kan kita ngomong-ngomong lampu kuning, kartu kuning. Ini menarik, kartu kuning. Seperti yang di Piala Dunia kemarin. Piala Dunia Argentina apa Prancis? Nah, ini kan kita nanya, Bos. Kita kan nanya. Itu privasi. Enggak masalah. Itu kan sekarang sudah kelar. Saya sebenarnya untuk masalah Piala Dunia itu tidak begitu memihak ke siapa-siapa, tapi saya ada satu pemain legenda yang saya sukai. Namanya yang sekarang sudah menjadi pelatih, namanya Zinedine Zidane. Dia pemain Prancis, orangnya Islam. Kok sampean bisa kagum atau suka sama Zinedine Zidane? Apa sisi positif dari Zinedine Zidane itu? Ya, sebenarnya tidak usah dijelaskan, kata kitab itu zahirun ghaniyun anis syarhi. Maksudnya gimana? Zinedine Zidane itu legendanya tidak usah dijelaskan. Ketika sudah mengatakan Zinedine Zidane, namanya itu sudah menjelaskan bahwa dia pemain legenda. Dia kan playmaker. Ketika dia yang menyusun serangan dan lain semacamnya, luar biasa. Mantap. Di Piala Dunia 98 mungkin yang 98 yang menang dengan dia itu menjadi kapten tim yang finalnya itu kalau nggak salah sama Brazil. Brazil. Kalah telak Brazil waktu itu. 3-0. Kemudian di 2006 karena sundulan kepalanya yang gundul itu merengis ya gitu. Di 2006 main lagi di final Piala Dunia dengan Italia. Tapi karena ada insiden yang akhirnya Zidane itu menyundul dada Materazzi. Bukan menyundul bola ya, tapi dada ya. Sebenarnya permainannya sudah lebih unggul Prancis mulai dari awal. Tapi karena hanya keberuntungan saja yang tidak memihak Prancis. Ya itu kan
permainan Prancis pada waktu itu yang versus Italia, Prancis itu ofensif, sedangkan Italia defensif. Defensif ya. Tapi seru itu, seru. Jadi kalau masalah Piala Dunia yang kemarin tetap privasi ya. Jadi sebenarnya karena terbawa kesukaan pada Zinedine Zidane itu akhirnya ya lebih lebih memihak ke Prancis ya. Prancis. Kalau Maroko enggak. Maroko, andaikan Maroko ya pasti kan Maroko itu kan sama dengan David dan Goliat, sama Daud dan Jalut gitu. Maroko negara kecil yang baru belajar bermain di kancah sepak bola dunia, kemudian melawan Portugal, melawan Spanyol, negara-negara yang memang sudah mental juara, ternyata mereka bisa mengalahkan negara-negara besar. Nah, banyak kemarin itu ketika Piala Dunia itu bukan teman-teman sih. Ya, bisa dikatakan teman-teman lah, teman-teman kita. Banyak reng-reng taruhan. Itu gimana, Bos? Taruhan bola. Iya. Ya kalau taruhan tidak usah ditanyakan, tidak usah dijelaskan lagi. Taruhan itu kan tidak boleh. Hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada nggak taruhan yang boleh? Apa taruhan yang boleh? Kalau menurut saya ada taruhan yang boleh. Ada Contohnya? Ada 2. Tahu nggak? Contohnya apa? Yang pertama, seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Yang kedua, seorang suami yang mempertaruhkan nyawanya untuk makani bini benana. Oh, boleh itu. Boleh itu. Bahkan dianjurkan. Ya. Bahkan ada 3. Apalagi? Seorang yang mempertaruhkan nyawanya demi membela agama. Oh gitu ya, masih. Akhirnya meledak gebum. Mantap. Ya. Jadi ada 3 taruhan yang boleh ya. Ya. Oh iya. Sekarang ini kita dalam keadaan celep-celep ya, Bos ya, dingin-dingin, Bos ya. Iya. Di sana ada tahu sama yang sakit. Paling sakit. Kalau orang sakit tidak begitu dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan-bulan sebelumnya banyak anak-anak yang sakit. Nah ini boleh, anak-anak balita, bayi-bayi yang sakit. Kita kalau ngomongin orang sakit ya, otomatis kita kan pasti ngomongin obat. Ini menarik nih. Ada sebagian orang-orang itu tak pete seneng ke obat, tak pete ndak ke dokter. Alasannya kimia tah. Alasannya obat itu bukan tidak islami dan lain sebagainya. Nah, itu saya pengen dengar penjelasan sampean, penjelasan antum, penjelasan ente, penjelasan situ ya. Itu tentang pengobatan itu sebetulnya gimana tentang kesehatan? Tentang kesehatan ya, tentang pengobatan. Sebenarnya sikap seperti itu kan personal. Kembali pada orangnya masing-masing gitu ya. Masing-masing. Mau berobat ke dokter kah ataupun berobat tradisional kah? Tergantung pada orangnya masing-masing. Kembalikan kepada privasi ya. Privasi masing-masing ya. Individu masing-masing. Cuma untuk kesehatan itu kan memang ada keilmuan yang khusus, dan memang kalau disinggung tadi tidak islami dan lain semacamnya, sebenarnya kan kedokteran itu mulai berkembang di masa kejayaan Islam, di masa-masa kejayaan Islam. Kalau masalah pengobatan itu mulai dari peradaban sebelumnya, Romawi, Yunani, di Cina sudah ada pengobatan tradisional. Cuma
pengobatan dan kesehatan yang dunia kesehatan, di dunia farmasi, di dunia apa namanya ya kesehatan berkembang di masa kejayaan Islam, di masa abad-abad keemasan Islam. Bahkan rumah sakit sendiri itu, rumah sakit pun yang pertama kali membuat rumah sakit adalah umat Islam di masa kejayaan Islam. Jadi rumah sakit pertama itu orang Islam saya. Rumah sakit pertama orang Islam. Yang membuat sistem seperti rumah sakit sekarang itu pertama kali adalah orang Islam. Berarti itu sebelum sebelum perang salib berarti. Sebelum perang salib di masa kejayaan Islam. Dulu namanya bukan rumah sakit, bukan mustasfa, tapi namanya Bimaristan. Bimaristan. Ya, Bimaristan. Namanya Bimaristan. Bimaristan itu rumah sakit dulu. Di mana itu? Di mana itu? Di tempat di pusat peradaban Islam di Damaskus, di Irak, di tempat-tempat di kota-kota besar peradaban Islam itu banyak terdapat Bimaristan. Memang tempat untuk menampung dan mengobati orang-orang yang sakit, siapapun itu. Dan sistem pengelolaan rumah sakitnya itu sangat modern. Kalau sekarang di Inggris dan di negara-negara Eropa, pengobatan gratis bagi siapapun, baik bagi penduduk negeri itu atau penduduk luar negeri yang ingin berobat, semuanya gratis. Dulu di masa kejayaan Islam, semuanya pengobatan itu gratis bagi siapapun, Islam, kafir, siapapun ingin berobat ke rumah sakit, semuanya gratis, pengobatannya gratis, negara yang menanggung biayanya. Jadi semua sistem yang sekarang ada itu di dunia, di negara-negara maju itu sudah ada sistem kesehatan maksudnya. Iya. Sistem kesehatan rumah sakit itu yang sekarang ada. Awal mulanya muncul dari peradaban Islam. Awal mulanya muncul dari peradaban Islam itu jauh sebelum Barat maju. Sebelum Barat maju, Islam sudah punya rumah sakit. Dulu di masa itu di Eropa masih di abad kelam, abad kegelapan, dark age istilahnya. Di apa itu? Dark age. Ya, masa kegelapan. Di waktu itu di Eropa masih orang-orang sakit, ketika ada orang sakit ditumpuk di tempat penginapan musafir, ditumpuk-tumpuk, ada anunya itu, ada gambarnya itu, ditumpuk di tempat penampungan musafir itu, di peradaban Islam sudah ada rumah sakit. Kan luar biasa. Memang ulama-ulama terdahulu itu kan bukan hanya di satu bidang keahliannya. Ada Imam Fakhruddin Ar-Razi yang pengarang Tafsir Kabir, Tafsir Mafatihul Ghaib yang 30 jilid itu. Iya ya. Pengarang, beliau mufakir, mufassir, ahli kesehatan juga. Beliau juga termasuk dokter juga. Dokter ya. Allah. Nih, salah satu ya. Mufassir, ahli fikih, ahli hadis. Mufakir ya, semuanya lengkap. Dokter. Nah, juga beliau itu ahli kalam, ahli akidah, spesialisnya di akidah juga. Pernah bisa mengungkapkan bukti keberadaan Allah dengan lebih dari 500 dalil, 500 bukti. Nah, di situ ada cerita menarik juga. Beliau kan bisa mengungkapkan bukti keberadaan Allah lebih dari 500 bukti. Iya. Di suatu waktu beliau masuk ke satu kota, satu daerah, disambut oleh penduduk kota tersebut. Disambut oleh penduduk kota itu berbondong-bondong. Kemudian ada perempuan tua renta, ada ibu-ibu tua renta bertanya kepada seorang yang juga ikut berkumpul, ada apa kok berkumpul? Ada apa kok berbondong-bondong? Ada seorang ulama yang bisa, sekarang kita kedatangan tamu seorang ulama yang bisa mengungkapkan bukti keberadaan Allah lebih dari 500. Kemudian perempuan ibu-ibu itu yang tua renta itu berkata, kalau seperti itu bukan iman namanya, kalau masih butuh bukti itu bukan iman.
Kemudian kata-kata itu diceritakan ke Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian beliau menangis dan berdoa, Allahumma imanan imanil hajais. Ya Allah, berikan aku keimanan sama dengan keimanan ibu tuaran tadi. Artinya pokon mun pangeran pokon Allah. Mun Nabi Muhammad pokon utusan Allah. Maka masuk neraka pokon Allah pokon pangeran. Apa butuh bukti? Mun Allah pokon pangeran kan. Allah pokon saking gerina man tepa iman ya. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi itu selain beliau adalah ahli kalam, ahli fikih, mufassir, dan banyak lagi spesialisasi beliau, juga beliau adalah dokter. Salah satunya adalah dokter. Beliau suatu waktu diberi tugas oleh khalifah untuk menentukan tempat pembangunan rumah sakit. Khalifah di masa itu ingin membangun rumah sakit. Tapi khalifah itu masih belum yakin, belum pasti di mana tempatnya akan dibangun rumah sakit. Kemudian meminta bantuan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi untuk menentukan tempat. Kemudian beliau melakukan eksperimen. Beliau membawa 2 buah daging segar. Kemudian 2 daging segar itu ditancapkan di tempat yang berbeda. Satu ditempatkan di sini, kemudian satunya ditempatkan di tempat yang lain. Oh, di sini di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Kemudian ditunggu sampai lebih dari 24 jam, 24 jam ya kan? Lebih dari 24 jam. Kemudian dilihat di mana keesokan harinya, kemudian dilihat daging tersebut yang di sini tetap segar. Kemudian yang ditancapkan di sana ternyata sudah busuk. Kemudian yang di sini dibangun rumah sakit. Karena rumah sakit itu kan membutuhkan udara segar. Karena di dalamnya banyak orang-orang luka dan lain semacamnya. Kalau hawa dan udaranya segar, maka cepat sembuh. Kalau udaranya kurang segar, maka ya sulit untuk sembuh. Dulu kan masih belum ada AC dan masih belum ada apa. Ternyata kecanggihan itu sudah ada sejak dulu ya. Cuman caranya ada yang berbeda. Dan banyak memang umat Islam sumbangsihnya luar biasa di dalam membangun peradaban yang seperti sekarang ini. Katanya itu Ibnu Sina juga. Ibnu Sina beliau dokter juga. Kitabnya sampai sekarang dijadikan rujukan oleh kedokteran barat untuk membangun farmasi dan lain sebagainya di bidang kesehatan ya. Imam Az-Zahrawi adalah dokter pertama yang melakukan pembedahan, yang bisa melakukan pembedahan besar. Imam Az-Zahrawi, dokter pertama yang melakukan pembedahan. Itu jauh sebelum Barat maju berarti. Jauh sebelum Barat maju. Di waktu pasukan salib itu tiba di Damaskus. Di waktu pertama kali pasukan salib menginjakkan kakinya di Damaskus. Mereka terheran-heran. Kenapa? Karena di Damaskus, orang-orang Damaskus mandi, setelah mandi dia harum. Kenapa? Karena menggunakan sabun. Jadi di Damaskus sudah ada sabun, di Eropa masih belum ada sabun. Berarti lambat orang Eropa itu memandi tak sabun ya? Dulu ya. Allah kalah berarti orang Islam. Jadi kita itu sebenarnya adalah anak cucu, dalam tanda kutip anak cucu dari segi keyakinan, dari segi akidah, dari orang-orang hebat. Ya. Untuk mengembalikan kehebatan itu sebenarnya kita hanya cukup mengikuti langkah mereka di dalam menggapai. Merosaki lalambana ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya bidang farmasi, kesehatan dan pengobatan dokter, dalam tanda kutip kan dokter ya, kedokteran itu sebetulnya awal mulanya memang pada masa kejayaan Islam. Tapi kalau pengobatan kan mulai sebelumnya sudah ada. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam kan sudah
cara bertahan hidupnya kan menggunakan cara masing-masing. Kalau sakit bagaimana caranya. Nah, ini lagi bos. Ini kalau kita berbicara tentang masalah pengobatan, ada nggak kira-kira obat sakit hati bos? Obat sakit hati itu, Obat sakit hati dan patah hati. obat sakit hati dan obat patah hati itu pembuat hati ada 5 perkara. Asik, mantap. Apa aja itu bos? Saya lupa. Lupa ya? Salah satunya baca Al-Quran, tadabbur ma'ani. Ini saya suka ini, orang-orang seperti ini nih, saya suka. Kenapa? Ketika dia ditanya, kalau dia itu lupa, dia ngomong lupa. Karena orang yang lupa, yang tahu bahwa dia itu lupa, itu lebih baik, lebih bagus daripada orang yang lupa tapi tidak tahu dia itu lupa, gitu. Ya kan? Iya. Iya. Artinya orang yang tak tahu, tapi tahu si Aban TV tak tahu itu lebih bagus daripada orang yang tak tahu tapi tak tahu si Aban TV tak tahu. Setuju? Iya. Setuju. Karena sekarang masih lagi musimnya patah hati dan sakit hati bos. Fajar. Saya agak kenal. Aduh, saya tak tega ke Fajar itu bos. Ini kamera ini. Kamera ini cikal bakal pertama kalinya di Islam. Ada rumah. Ya. Kamera, coba Anda tebak. Kamera itu diambil dari kata apa akar katanya? Gak tahu saya. Kamera itu akar katanya diambil awal mulanya kumroh. Hah? Kumroh. Bahasa Arab. Kok. Ya, kumroh. Kumroh apa kumroh? Ya kumroh itu salah satu penemuan Ibnul Hitham. Kalau saya tidak salah menyebutkan namanya Ibnul Hitham yang meneliti tentang cara manusia melihat. Bagaimana cara manusia melihat, apakah melalui cahaya yang ada di sekitar ataukah dari mata itu yang membuatnya melihat. Jadi penelitiannya di seputar itu, seputar penglihatan lah gitu ya. Kemudian beliau menghasilkan sebuah karya, melakukan sebuah eksperimen penelitian. Beliau membuat satu tempat seperti gubuk mungkin kecil, itu tempat tertutup kecil, ditutup rapat semuanya, tidak boleh ada cahaya yang masuk. Kemudian dilurus dengan ada satu titik yang dilubangi. Di ruangan itu ada satu titik yang diberi lubang agar cahaya masuk. Kemudian lurus dengan lubang itu ditempelkan kertas putih. Ternyata apa yang terjadi? Cahaya gambar yang ada di luar itu, lurus dengan lubang itu menempel jelas di kertas. Namun terbalik. Waktu itu masih terbalik. Kemudian itu yang dijadikan dasar oleh, ya karena kita setelah itu mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran ya. Ya, kemunduran. Kemudian ilmuwan itu kemudian dikembangkan oleh barat ya, oleh orang-orang barat, dan sekarang menjadi kamera yang ada di saku kita masing-masing. Allah. Jadi kamera itu penemu pertama umat Islam ya. Namanya kumroh. Namanya saja diambil dari diambil dari kumroh itu. Kumroh kemudian ya diubah menjadi kamera. Jadi analisis, eksperimen itu memang sudah ada sejak dulu ya. Ya, alhamdulillah sebetulnya banyak ini. Ini kalau ditarik lagi ada lagi nih bahan-bahan. Tapi sebetulnya yang akan kita obrolkan ini apa sebenarnya yang ingin kita obrolkan? Kita mau ngomong jarak sebetulnya. Jarak. Iya, sebetulnya kita mau ngomong jarak. Tapi karena sekarang berhubung waktu yang tidak mengizinkan, karena sudah habis waktunya di
digunakan untuk berbicara hal-hal yang mungkin juga penting juga dari tadi juga waktu habis, baterainya juga mau hampir habis juga ini kamera kumrohnya ini. Jadi ya mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Sebetulnya banyak yang akan kita obrolkan. Dan juga para pemirsa channel Nurul Ulum Official dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang dapat kita obrolkan untuk kali ini. Dan sebetulnya ini masih banyak ini kalau ditarik lagi tentang kamera ini, tentang kumroh ini, waduh, depak ke HP, tidak depak ke HP, depak ke bid'ah ini di Budin ini itu. Jadi sekarang kita cukupkan saja di sini, dan insya Allah untuk masalah jarak antara kita, jarak di antara kita itu akan kita bahas di podcast yang selanjutnya. Insya Allah ya kawan ya. Semoga Anda terus sehat, amin. Dan juga doakan juga saya juga sehat juga, dan kru-kru di sini juga sehat, karena kru-kru di sini ini adalah kru-kru yang sangat berkarakter ya. Ini kru yang baru putus dari mantannya, ini kru yang baru ditolak mentah-mentah oleh calon yang akan dia persunting. Jadi kan makanya bukan hanya Fajar yang patah hati, tapi ini semuanya lagi patah-patah hati. Tapi jangan khawatir, camkan kata Fajar, belajar makan kentang buru-buru, lupakan mantan cari yang baru. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat obrolan kita ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Obrolan kita semoga bermanfaat dan menterikhlas lah kita semua ini. Karena al-alimun halka ilal amilun ya. Al-amilun halka ilal mukhlisun. Semoga kita semuanya termasuk ke orang-orang yang ikhlas. Dan sekali lagi saya doakan juga semoga para pemirsa podcast Nurul Ulum Official terpandang sehat semuanya, terpandang jauh dari musibah, dari bencana, dari pedai, kemudian terpandang teka hajat, gampang rizki, lancem umur, gampang rizki. Mungkin nyaman lancem umur morol minta anu usai bertanya nyaman. Jadi lancem umur, gampang rizki, murah rizki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.